Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang syaraf pada ikan dengan anggota saya Nanda Asri, Ahmad Saya Ahmad Yusri, Yusrinasi. Atiha Dwi, Septimia Rahmadani, Melinda Evril Maharani, Muhammad Diyaul Haq, Ilfan Syakir, dan Alia Lutfi. Jadi, definisi dari sistem saraf adalah sistem koordinasi tubuh yang menghantarkan impuls, memproses rangsangan, dan menghasilkan respon. Pada ikan, sistem ini penting untuk mengontrol, penting untuk orientasi, gerak, dan pengaturan fungsi tubuh terhadap lingkungan air. Fungsi saraf. Sistem saraf pada ikan memiliki peranan yang sangat penting dalam menjalankan berbagai fungsi tubuh. Beberapa fungsi utama sistem saraf ikan antara lain adalah 1. Menerima rangsangan dari luar dan dalam tubuh. Kedua, ada mengatur gerakan dan keseimbangan ikan. Ketiga, mengontrol organ seperti pencernaan, pernapasan, dan sirkulasi. Keempat, berintegrasi dengan sistem endokrin. Komponennya ada dua. Yang pertama ada komponen sistem saraf pusat dan kedua ada sistem saraf perifer. Keduanya bekerja sama untuk mengontrol seluruh aktivitas tubuh ikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, untuk sistem saraf pusat yaitu SPP. Komponen utama pertama dari sistem saraf ikan adalah sistem saraf pusat yaitu SSP yang berperan penting dalam pengendalian dan fungsi otak dan sumsum tulang belakang. Otak menerima dan memproses rangsangan sementara sumsum tubuh. Next. Yang kedua, river yang berfungsi hubungan river terdiri dari 12 pasang saraf kranial, 31 pasang saraf dari SSP ke organ dan sebaliknya. Next. Next. Irfan tolong next. Nah, fungsi saraf perifer. Saraf perifer memiliki peran penting dalam saraf yang terorganisir dengan baik. Fungsi saraf perifer yang pertama, aferen membawa sinyal dari reseptor dari sistem saraf pusat ke organ efektor. Kemudian akan dilanjutkan rekan saya. Selanjutnya adalah pembagian berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsi, sistem saraf pada ikan dapat dibedakan menjadi dua bagian utama yang memiliki peran berbeda dalam mengatur aktivitas tubuh. Yang pertama, ada sistem somatik dikendalikan sadar dan mengatur otot rangka. Dan yang kedua, ada sistem otonom. Saraf ini bekerja otomatis tanpa kesadaran. Next.
Untuk sistem saraf otonom sendiri berperan penting dalam mengatur aktivitas organ dalam tubuh secara otomatis tanpa disadari dan terdiri dari 3 bagian utama yang saling berkoordinasi. Yang pertama ada sistem simpatis, dan yang kedua ada sistem parasimpatis, dan yang ketiga ada sistem enterik. Next. Sistem simpatis adalah salah satu bagian dari sistem otonom yang berperan dalam menyiapkan tubuh ikan untuk menghadapi kondisi stres atau situasi darurat. Sistem ini berfungsi meningkatkan aktivitas tubuh saat stres, mengatur detak jantung, aliran darah, dan energi tubuh. Disebut juga dengan sistem fight or flight. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada sistem parasimpatis yang menjadi salah satu bagian dari sistem saraf otonom. Sistem saraf parasimpatis berfungsi sebagai menenangkan tubuh setelah stres, mengatur proses pencernaan dan penghematan energi dan keseimbangan tubuh. Disebut juga sistem rest dan digest. Lalu next ada sistem enterik. Sistem ini berperan sebagai dinding saluran pencernaan atau plexus submucosa dan minterik yang mengatur gerakan usus dan sekresi pencernaan secara mandiri. Next. Yang selanjutnya ada struktur otak. Otak ikan meskipun kecil memiliki struktur yang kompleks dan berperan penting dalam mengendalikan fungsi sistem saraf. Melalui berbagai bagiannya, otak mengatur proses sensorik, motorik, serta respon terhadap rangsangan agar seluruh aktivitas tubuh ikan dapat berjalan dengan terkoordinasi. Otak ikan kecil tetapi kompleks terbagi menjadi yang pertama ada telecephalon, yang kedua ada diencephalon, yang ketiga ada mesencephalon, yang keempat ada metencephalon, yang terakhir ada melencephalon yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ada telencephalon, merupakan salah satu bagian otak ikan yang memiliki peran penting dalam interaksi dengan lingkungannya adalah telencephalon. Telencephalon terletak di bagian depan otak, berfungsi untuk penciuman atau saraf olfaktori, berperan penting dalam mengenali bau dan orientasi arah ikan di air. Next. Yang kedua ada diencephalon, yaitu bagian otak ikan yang berperan penting dalam mengatur tubuh adalah diencephalon. Diencephalon mengatur homeostasis tubuh dan aktivitas hormon, mengandung struktur penting seperti talamus, hipotalamus, kelenjar pituitari, dan pineal hodi. Yang selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, selanjutnya adalah mesencephalon atau otak tengah, di mana yang ketiga bagian otak ikan yang berperan penting dalam pengaturan tubuh adalah mesencephalon. Mesencephalon atau otak tengah merupakan pusat penglihatan dan koordinasi visual ikan. Lobus opticus menerima bayangan dari retina. Cerebellum menjaga keseimbangan tubuh dalam air. Next. Selanjutnya adalah metencephalon. Bagian otak ikan ini, metencephalon, memiliki peran penting dalam mengatur gerakan dan keseimbangan tubuh, berperan dalam koordinasi gerakan berenang dan keseimbangan tubuh, membantu pengaturan otot dan orientasi posisi ikan di air. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu melencephalon, yaitu bagian terakhir dari otak ikan yang terletak di bagian belakang adalah yang namanya melencephalon, yaitu bagian belakang otak atau batang otak. Fungsinya untuk mengontrol pernapasan, gerakan otot, serta osmoregulasi tubuh ikan. Tersusun atas medula oblongata. Selanjutnya yaitu ada cristae cerebelli, yaitu bagian otak yang memiliki peran khusus pada beberapa jenis ikan tertentu, seperti Clupea palasi dan Mugilcephalus. Bagian ini berhubungan dengan perilaku ikan untuk berkelompok atau schooling.
Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, sumsum tulang belakang. Penjelasan selain otak, bagian penting lain dari sistem saraf pusat pada ikan adalah sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang menghubungkan otak dengan seluruh tubuh dan berfungsi untuk membawa sinyal sensorik dan motorik terletak di dalam rongga tulang belakang. Next. Kesimpulan dari materi ini, sistem saraf pada ikan berfungsi mengatur semua aktivitas vital tubuh termasuk menjaga keseimbangan dan orientasi saat bergerak di air. Selain itu, sistem ini juga berperan dalam mengontrol pergerakan proses osmoregulasi serta perilaku ikan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dengan perannya yang kompleks tersebut, sistem saraf menjadi bagian penting bagi kelangsungan hidup ikan di perairan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, akan kami tutup dan dilanjutkan oleh kelompok selanjutnya.